Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu telah kita ketahui bahwasanya la ilaha illallah itu memiliki nama lain. Jadi kalimat la ilaha illallah itu namanya ada beberapa nama. Ada bahwasanya nama dari la ilaha illallah itu adalah kalimatul ikhlas. Ada nama yang lain daripada la ilaha illallah itu adalah kalimatu at-taqwa. Kemudian nama lain dari la ilaha illallah itu adalah al-urwatul wusqa, ikatan yang kuat. Kemudian nama lain dari la ilaha illallah itu adalah yang membedakan antara kafir, ya, yang membedakan antara kafir dan mukmin. Nah, jadi kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar diucapkan. Kita mesti mempelajarinya, memahami artinya, mengetahui syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan konsekuensinya. Ya. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya kita mengucapkan la ilaha illallah hanya sekedar di mulut saja, ya, maka itu tidak bermanfaat sama sekali. Dan ada kelompok dari kelompok yang tersesat yang mengatakan bahwasanya cukup dengan lisan saja. Ada yang mengatakan cukup dengan lisan dan keyakinan saja. Maka pandangan ini adalah pandangan yang keliru. Jadi dan tentunya kita akan bahas sekarang kenapa itu keliru, kalau hanya atau tidak bermanfaat ucapan la ilaha illallah kalau hanya sekedar diucapkan secara dhahir. Nah, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah berkata, fa innal munafiqina yaqulunaha wa hum tahtal kuffar. Maka sesungguhnya mereka orang-orang munafik mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mereka itu siksaannya, ya, ada di bawah orang kafir, ada di bawah penyembah berhala, ada di bawah orang-orang musyrikin. Ini orang-orang munafik yang mengucapkan la ilaha illallah. Allah berfirman, fid darkil asfali minan nar, An-Nisa ayat 145. Orang munafik itu yang mengucapkan la ilaha illallah secara dhahir, mereka salat, mereka haji, mereka berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka hanya mengucapkan dengan lisan secara dhahir, tapi mereka berada dalam kerak api neraka yang paling bawah, kerak api neraka yang paling bawah. Ini berarti ucapan la ilaha illallah hanya sekedar diucapkan, ada manfaatnya enggak? Enggak ada manfaatnya. Nah, kenapa orang munafik menampakkan secara zahir dan menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya? Kenapa? Dulu tatkala Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah, dan yang seputar Nabi SAW, Rasulullah SAW dikelilingi oleh orang-orang muhajirin, dikelilingi oleh orang-orang ansor, dan Islam kuat, menang. Dan ketika dalam satu peperangan yang sangat besar, yang mana pada waktu itu beritanya tersebar ke timur dan ke barat, Nabi SAW bisa mengalahkan orang-orang Quraisy pada perang Badar. Pada peperangan Badar, Rasulullah SAW dan para sahabatnya bisa
mengalahkan orang-orang Quraisy. Dan orang Quraisy itu dulu adalah mahkotanya orang Arab. Mereka itu yang dipandang, yang dilihat. Gitu. Tatkala Nabi SAW mengalahkannya di perang Badar, membunuh pimpinan-pimpinan orang Quraisy. Nah, di saat itulah orang-orang munafik mulai ingin menipu Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Mereka mengatakan, kami sekarang berada di Madinah nih, kata mereka. Antara orang-orang muhajirin dan ansar, dan bersama kaum muhajirin dan ansar adalah ada Rasul. Bagaimana nih? Dalam rangka menyelamatkan darah-darah mereka, harta-harta mereka, makanya mereka menampakkan Islam tapi batinnya kufur, agar mereka bisa hidup bersama kaum muslimin. Dan Rasulullah, tidaklah bagi Rasulullah kecuali sesuai dengan dohirnya. Rasulullah tidak mengetahui, tidak ada yang mengetahui hati kecuali siapa? Allah. Makanya barang siapa yang menampakkan keislaman, ini bisa jadikan dalil bagi kita. Tatkala ada orang yang menampakkan keislamannya secara dohir, kita terima. Sampai dia menampakkan yang menyelisihi dohir, yang menyelisihi, ya gitu, secara dohir juga. Sampai dia menampakkan secara dohir. Kalau disembunyikan, kita terima keislamannya, dia sebagai seorang muslim, kecuali sampai dia menampakkannya apa yang menyelisihi Islam. Jadi mereka orang-orang munafik mengucapkan la ilaha illallah. Mereka orang munafik bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah secara zahir. Bersaksi dengan lisannya. Makanya Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Al-Munafiqun ayat 1 sampai 2, Idza ja'akal munafiqun, apabila datang kepadamu orang-orang munafik, qalu nashhadu innaka la rasulullah. Mereka berkata, orang munafik, kami bersaksi bahwasanya kamu betul-betul utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasulullah. Allah mengetahui bahwasanya kamu betul-betul rasulnya. Wallahu yashhad, dan Allah bersaksi, innal munafiqina lakadzibun, bahwasanya orang-orang munafik itu betul-betul dusta. Ittakhadhu aymanahum junnah, mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka itu sebagai tameng. Jadi mereka orang munafik, ya, menjadikan tamengnya itu adalah sumpah-sumpah mereka. Betul-betul kamu utusan Allah, banyak bersumpah demi Allah gitu, demi Rasulullah. Jadi tameng, dijadikan sumpah itu sebagai tameng yang untuk menutupi keadaan mereka. Jadi orang-orang munafik dulu masuk Islam secara zahir, tatkala melihat kekuatan kaum muslimin, dan mereka tetap dalam batinnya kufur. Naudzubillah. Itulah penyebab yang menyebabkan kenapa Allah jadikan mereka berada di siksa api neraka yang paling bawah, keraknya yang paling bawah. Karena besarnya dosa mereka, dosanya tipu daya mereka. Yukhadi'una Allah, mereka menipu Allah. Walladzina amanu, dan mereka menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una, dan mereka sebenarnya tidak menipu illa anfusahum, kecuali kepada diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, tapi mereka tidak sadar. Jadi orang munafik mengatakan la ilaha illallah, tapi di dalam api neraka paling bawah. Bagaimana kalian yang mengatakan bahwasanya la ilaha illallah cukup hanya diucapkan saja? Tuh lihat, orang munafik mengucapkan la ilaha ada di kerak api neraka. Ini sebagai bantahan kepada orang yang mengatakan bahwasanya la ilaha cukup di lisan saja. Ya. Jadi dengan adanya orang munafik dalam dasar api neraka yang paling bawah, menunjukkan apa? Tidak cukup dengan lisan saja, tidak cukup mengucapkan la ilaha illallah itu dengan lisan saja, tidak cukup. Harus ada keyakinan hati,
harus disertai amalan anggota badan, harus disertai dengan keyakinan hati. Tidak akan yakin kita dalam mengucapkan kecuali mesti belajar, mengetahui artinya. Keyakinan, pengakuan dengan keyakinan, gitu ya. Hati dan juga amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang Murji'ah, dipisahkan antara perkataan lisan dan keyakinan hati dengan amalan. Jadi enggak apa-apa walaupun tidak beramal dengan anggota badan. Itu kata kelompok Murji'ah. Begitu kan kemarin? Nah, ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi bahwasanya mengucapkan la ilaha illallah ya, tidak bermanfaat kalau hanya sekedar di lisan saja. Ma'a kaunihim yusallun wa yatasaddaqun, padahal mereka itu orang-orang munafik itu mereka salat, mereka bersedekah, bahkan mereka berjuang, berjihad bersama Rasulullah, tapi secara zahir, tapi hati mereka munafik. Jadi mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak memberikan manfaat kepada mereka. Tapi tidak memberikan manfaat kepada mereka. Mana? Yang bermanfaat itu yang bagaimana ucapan la ilaha illallah itu? Walakinnal murad, kata Syekh Imam At-Tamimi rahimahullah, akan tetapi yang dimaksud qauluha, mengucapkan la ilaha illallah. Ini sebagai jawaban kepada pertanyaan Bapak kemarin. Ma'a ma'rifatiha bil qalb, mengenal, memahami la ilaha illallah dengan hati. Wa mahabbatuha, dan mencintai kalimat la ilaha illallah. Wa mahabbatu ahliha, dan mencintai ahli kalimat la ilaha illallah, yaitu ahli tauhid. Wa bughdhu man khalafaha, membenci orang yang menyelisihi kalimat tauhid. Wa muadatihi, dan memusuhi yang menyelisihi kalimat tauhid. Berarti yang dimaksud dari ucapan la ilaha illallah, kan ada pertanyaan kepada Syekh, apa yang dimaksud dengan arti la ilaha illallah? Maka yang dimaksud dari la ilaha illallah adalah mengucapkannya dengan lisan disertai dengan meyakininya dengan hati kepada kalimat tauhid itu, dan beramal dengan konsekuensinya. Beramal dengan konsekuensinya itu bagaimana? Mencintai ahli tauhid dan membenci orang yang menyelisihi ahli tauhid. Itulah yang dimaksud dengan cinta di jalan Allah, benci di jalan Allah. Kita mengucapkan la ilaha illallah tapi idola kita orang kafir. Gitu. Mencintai artis-artis Korea. Zaman sekarang itu sudah rusak. Merusak bagaimana orang itu menjadikan idola-idolanya itu para pemain sepak bola, orang-orang kafir dicintai. Gitu. Para pemain kedurhakaan dicintai. Akhirnya bergaya, dia tidak sadar dia itu sebagai seorang muslim. Dia seorang mukmin yang harus mengidolakannya, yang dicintainya itu adalah Allah dan Rasulnya, malah mengidolakan orang-orang kafir. Jadi mesti mencintai di jalan Allah, benci di jalan Allah. Ini semuanya merupakan konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah, bukan hanya diucapkan la ilaha tanpa ada konsekuensinya. Oleh karena itu ya, para ulama mengatakan bahwasanya la ilaha illallah itu memiliki 7 syarat. Ya, di sebagian ulama menazamkannya. Apa itu 7 syarat dari mengucapkan la ilaha illallah? Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidquka mahabbatin wa qiyadin wal qabuli laha. Ilmu yakinin wa ikhlasin wasidkika mahamabatin wan qiyadin wal qabuli laha. 1 syaratnya adalah ilmu, 2 syaratnya adalah yakin, 3 syaratnya adalah ikhlas, 4 syaratnya adalah jujur, 5 syaratnya adalah cinta, 6 syaratnya adalah taat, 7 menerima kalimat la ilaha illallah. Ada ulama yaitu Syekh Sa'ad bin Atiq menambah syarat yang ke-8.
wazida thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilah. Syarat yang ke-8, berarti ada 8 syarat. Kufur dengan apa yang selain Allah. Itu syarat dari syarat-syarat la ilaha illallah ada 8. Syekh berkata, kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Muhammad At-Tamimi, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah mukhlishan. Ini syarat. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak cukup la ilaha illallah saja, tapi ada ikatan, yaitu mukhlishan, mengucapkan la ilaha illallah ikhlas. Tidak mengucapkan la ilaha illallah saja, tidak, tapi ada ikatan, mengucapkannya ikhlas. Dalam riwayat yang lain, khalisan min qalbi, ikhlas dari hatinya. Dalam riwayat yang lain, shadiqan min qalbi, jujur dari hatinya. Di dalam hadis yang lain, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kufur dengan apa yang disembah selain Allah. Jadi lihat hadis Rasulullah, tidak hanya man qala la ilaha illallah, tapi ada tambahan mukhlishan. Tidak cukup dengan ucapan la ilaha illallah, tapi ada tambahan mukhlishan min qalbi. Ya. Jadi tidak cukup mengatakan la ilaha illallah sampai dia ikhlas, memurnikan dari hatinya, murni dari hatinya mengucapkan la ilaha illallah, biar tidak menjadi dari kalangan orang-orang munafik yang mengucapkan dengan lisan-lisan mereka, tapi mereka tidak mengatakannya dengan hati mereka. Ikhlas itu perbuatan hati, ya, ucapan, ya, yang diperbuat oleh hati. Jadi agar tidak menjadi seperti orang munafik yang hanya sekedar dengan lisannya saja, tapi mesti ikhlas. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak cukup dengan la ilaha illallah saja, tapi ada tambahan lagi. Ini tambahan yang sangat berat sekali, besar sekali. Wa kafara bima yu'badu min dunillah, kufur dengan apa yang disembah selain Allah. Karena kebanyakan orang mengatakan la ilaha illallah, tapi mereka tidak meninggalkan ibadah kepada kubur. Mereka tidak meninggalkan berdoa kepada orang-orang yang sudah mati. Dan juga mereka tidak meninggalkan untuk minta-minta kepada selain Allah. Nah, orang-orang yang demikian, ya, perbuatan yang mereka lakukan demikian itu tidak memberikan manfaat kepada mereka. La ilaha illallah yang diucapkannya itu tidak memberikan manfaat kepada mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mengkufuri apa yang disembah selain Allah. Berarti ini juga sebagai bantahan meluruskan yang kedua, tidak cukup mengucapkan la ilaha itu dengan lisan, tidak. Tapi ada syarat-syarat yang lain yang mesti dipenuhi oleh yang mengucapkan la ilaha illallah. Ila ghairi, kata saya, ila ghairi dzalika minal ahadits ad-dalah ala jahalati aktsarin nas bihadhihi syahadah. Juga hadis-hadis yang lain, itu hanya 2 hadis saja disebutkan, yang menunjukkan kebodohan kebanyakan manusia dengan syahadah ini, kalimat syahadah ini. Jadi banyak manusia atau kebanyakan manusia bodoh, tidak mengerti kalimat syahadah ini, mengira hanya cukup diucapkan dengan lisan. Jadi kebanyakan di antara para ulama juga yang tidak memahami arti la ilaha illallah. Di antara ulama juga ada yang tidak memahami arti la ilaha illallah. Pinter Al-Qur'annya, pinter usul fikihnya, tapi gujlang-gajlang, lulumpatan ngelilingi kuburan orang-orang mati. Sampai kok imamahnya jatuh, padahal ahli ilmu usul fiqh misalnya. Katsir, banyak
dari kalangan ulama yang tidak memahami arti la ilallah. Mereka adalah para ulama fikih. Mereka adalah orang yang mengetahui di bidang ilmu nahwu, atau mereka para ulama yang tahu di bidang hadis. Tapi kebanyakan mereka tidak memiliki perhatian kepada tauhid. Jadi perhatiannya hanya di bidangnya saja, sekedar Al-Quran aja, pintar dalam Al-Quran, pintar tajwid, pintar nahwu, pintar usul fiqh, tapi tidak pintar tentang masalah tauhid, kurang perhatian dengan tauhid. Atau di antara ulama yang belajar akidah Asy'ariyah, mempelajari akidah Asy'ariyah, dan ulama ahlil kalam yang hanya sebatas tauhid itu adalah tauhid rububiyah. Mereka mengatakan la ilaha illallah, dan mereka mentafsirkan la ilaha itu tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada yang mampu untuk menciptakan kecuali Allah. Itulah penafsiran para ulama ahlil kalam, orang-orang mutakallimun. Padahal yang dituntut dari tauhid itu adalah tauhidul uluhiyah, tauhid ibadah. Coba kita perhatikan, baca akidah-akidahnya ahlul kalam, akan kalian dapati bahwasanya mereka fokusnya menetapkan akan keberadaan Allah, seolah-olah ada padanya keraguan tentang Allah. Jadi fokus bahwasanya Allah itu ada, bahwa mengakui bahwasanya Allah sang pencipta yang memberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, dan mereka tidak menyebut dalam kitab-kitab mereka tentang ibadah, dan tidak menyebutkan tentang tauhidul uluhiyah sama sekali. Ini sama dengan apa yang diakui ya oleh agamanya orang-orang musyrikin, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman tentang orang-orang musyrikin bagaimana siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi gitu. Dan seterusnya, siapa yang mengatur perkara ini? Mereka menjawab Allah. Betul? Pasti mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulun Allah. Tentu mereka akan menjawab Allah. Itu agama orang musyrikin. Mereka menetapkan Rabb, pengurus, tapi mereka beribadah kepada selain Allah Jalla wa ala, wa ya'buduna min dunillah. Mereka beribadah kepada selain Allah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, yang tidak bisa memadaratkan kepada mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah, mereka itu sebagai syafaat-syafaat kami di sisi Allah. Mereka tidak mengatakan bahwasanya mereka itu yang diibadahi, para malaikat, orang-orang soleh, bisa menciptakan, bisa memberi rizki. Tapi mereka mengatakan hamba-hamba Allah yang soleh yang mereka ibadahi, malaikat, para utusan Allah, dan patung-patung. Mereka tidak mengatakan mereka bisa menciptakan. Mereka tidak mengatakan mereka memberi rizki. Tapi mereka mengatakan sesungguhnya mereka itu sebagai pelantara bagi kami di sisi Allah. Ini perkara yang sangat berbahaya sekali. Banyak dalam masalah ini yang samar-samar, dan kebanyakan manusia dengan sebab kesamar-samaran ini tersesat, sehingga yang memurnikan tauhid dan yang menjelaskan arti la ilaha illallah, mereka mengatakan ini orang ini hanya mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Jadi banyak orang yang terkecoh ketika berusaha untuk memurnikan tauhid dan menjelaskan arti la ilallah. Banyak sekali yang tersesat sehingga mereka mengatakan ini mengkafirkan kaum muslimin. Padahal kita berlepas diri kepada Allah dari mengkafirkan kaum muslimin. Kami, kata Syekh Shalih Fauzan, tidak mengkafirkan kecuali orang yang dikufurkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka yang tidak merealisasikan la ilaha illallah, sungguh Allah dan Rasulnya telah mengkafirkannya. Kami sama sekali tidak mengkafirkan kaum muslimin. Tapi apa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, kita kafirkan. Apa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, kita kafirkan. Jadi sama sekali kita berlepas diri dari mengkafirkan kaum muslimin. Tapi yang tidak merealisasikan la ilaha illallah, sungguh Allah sendiri dan Rasulnya mengkafirkannya, bukan kita.
Ya. Kemudian ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, tadi dikatakan bahwasanya la ilaha illallah itu memiliki 8 syarat. Siapa yang bisa menyebutkan 8 syarat ini sebelum kita lanjutkan? Jadi kita mengucapkan la ilallah tidak hanya cukup mengucapkan la ilallah, tapi kita mesti mengerti artinya. Ya. Kemudian juga kita harus memahami syarat-syaratnya. Apa syarat-syarat la ilaha illallah itu? Apa? Ulangi lagi. Dan kufur dengan apa yang selain Allah. Betul. Ini hadiahnya mumtaz. Ya, mumtaz. Nanti soalnya panitianya belum menyediain. Ya, karena ternyata jadi mumtaz dulu aja ya, ibu-ibu. Ya, mumtaz dulu. Nanti ditagih sama yang pakai warna baju hijau. Nanti ditagih. Ya. Ya, betul, ya. Kemudian bahwasanya la ilaha illallah memiliki 2 rukun. Tadi syarat la ilaha illallah ada 8. Ya. Kemudian la ilaha illallah memiliki 2 rukun. Syekh Al-Imam At-Tamimi rahimahullah berkata, "Fa'lam anna hadhil kalimata nafyun wa isbatun." Ketahuilah olehmu bahwasanya kalimat ini, kalimat la ilaha illallah itu ada 2 rukun. Rukun pertama adalah nafyun. Ya, rukun pertama adalah nafyun. Nafyun itu artinya peniadaan. Jadi peniadaan sesembahan selain Allah. Wa isbatun, penetapan yang patut disembah itu hanyalah Allah. Jadi tidak cukup mengucapkan, tidak cukup gitu dalam tidak cukup hanya sekedar peniadaan saja, peniadaan sesembahan selain Allah, dan tidak cukup juga hanya sekedar menetapkan sesembahan itu hanya Allah, tapi mesti digabungkan dua-duanya, penetapan dan peniadaan. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah." Barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah. Al-Baqarah ayat 256. Allah tidak mengatakan kufur dengan tagut saja, tidak. Tapi Allah berfirman wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Dan Allah juga tidak berfirman barang siapa yang beriman kepada Allah saja, tidak menyebut kufur dengan tagut, tidak. Dengan tidak menyebutkan kufur dengan tagut, tapi dua-duanya Allah sebutkan. Kufur kepada tagut, beriman kepada Allah. Jadi rukun dari la ilaha illallah itu ada 2. Peniadaan sesembahan, itulah yang dimaksud dengan yakfur bit tagut, mengkufuri tagut. Itu namanya la ilaha, itu namanya adalah kufur kepada tagut, kufur kepada sesembahan selain Allah, meniadakan sesembahan kepada selain Allah. Illallah, kecuali Allah, menetapkan hanya Allah lah yang benar untuk diibadahi, itu wa yu'min billah, beriman kepada Allah. Jadi yakfur bit tagut wa yu'min billah, itulah arti daripada la ilaha illallah. Yang terkandung dalam arti la ilaha illallah itu adanya 2 rukun, yaitu rukun peniadaan sesembahan selain Allah dan penetapan hanya Allah lah sajalah yang mesti diibadahi. Kemudian Syekh Imam At-Tamimi rahimahullah melanjutkan, nafyul ilahiyati amma siwallahi subhanahu wa ta'ala minal mursalina hatta Muhammad sallallahu sallam wa minal malaikah
wa minal malaikati hatta Jibrila fadlan an ghairihima minal anbiya'i was salihin wa isbatuha lillahi azza wa jalla. Apa arti nafyun? Yaitu nafyul ilahiyati, meniadaan persembahan, meniadakan ketuhanan, meniadakan peribadahan, amma siwallah, dari apa yang selain Allah, minal mursalin, dari orang-orang yang diutus, hatta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa minal malaikah, dan dari malaikat, hatta Jibril, sampai Jibril, fadlan an ghairihima, apalagi selain dari keduanya, minal anbiya wasolin, dari para nabi dan orang-orang soleh, wa isbatuha lillahi azza wajal, dan menetapkan penghambaan, peribadahan hanya untuk Allah jalla wa ala. Jadi meniadakan, rukun pertama adalah meniadakan peribadahan dari segala apa yang diibadahi selain Allah, dari makhluk-makhluknya, walaupun termasuk orang yang soleh, termasuk orang yang soleh gitu, termasuk orang yang paling soleh dari orang-orang yang soleh, walaupun harus ditinggalkan peribadahan, walaupun kepada orang yang soleh, di antara orang yang paling soleh dari kalangan orang-orang yang soleh, maka manusia yang paling soleh adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan diibadahi. Walaupun malaikat yang paling soleh, dan malaikat yang paling soleh adalah Jibril, tapi tidak boleh seorang pun beribadah kepada Jibril, tidak boleh seorang pun beribadah kepada Muhammad. Jika beribadah kepada Muhammad, jika beribadah kepada Jibril, berarti dia adalah seorang musyrik yang kekal dalam api neraka. Kenapa? Karena Allah tidak ridho bersama Allah disekutukan dengan seorang pun, tidak dari malaikat, tidak pula dari para nabi, tidak pula dari orang-orang soleh, dan tidak pula pohon-pohon dan batu-batu. Umum, janganlah menyekutukan beribadah kepada Robnya seorang pun, umum. Janganlah kalian menyekutukan sedikit pun, umum. Siapapun itu namanya, tidak boleh kita sekutukan, walaupun hamba yang paling soleh, manusia yang paling soleh, malaikat yang paling soleh, apalagi yang lebih di bawah malaikat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza fahimta dzalik, apabila kau memahami hal itu, kata Syekh, fata'ammal, perhatikanlah al-uluhiyah, ketuhanan atau peribadahan, allati asbataha Allah Ta'ala li nafsi, yang Allah tetapkan peribadahan li nafsihi, untuk dirinya, wa nafaha an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Jibril, dan Allah meniadakan peribadahan dari Muhammad dan Jibril, wa ghairihima, dan selain dari keduanya, walaupun sedikit darah pun dari penghambaan kepada mereka, tidak boleh sama sekali. Jadi uluhiyah artinya adalah ibadah. Jadi uluhiyah itu adalah ibadah. Itulah arti la ilaha illallah, mengesahkan Allah. Nah, dari sini banyak sekali yang salah dalam menafsirkan la ilaha illallah. Ada yang menafsirkan la ilaha illallah bukan dengan penafsiran yang benar. Di antaranya adalah tafsirnya ahli wihdatul wujud kepada kalimat tauhid. Apa yang mereka tafsirkan ahli wihdatul wujud, yaitu ahli wihdatul wujud di sini Ibnu Arabi dan pengikutnya, mereka mengatakan la ilaha illallah itu la ma'buda illallah, katanya. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Benar apa salah? Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Itu tafsirnya kalimat tauhid dari ahli wihdatul wujud. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Kenapa salah? Berarti kata menurut ahli wihdatul wujud itu berarti semua sesembahan semuanya adalah Allah. Gitu. Berarti menyembah kambing yang disembah adalah Allah. Betul? Gitu. Salah.
Karena semua yang ada menurut mereka tidak terbagi. Ada yang menciptakan dan ada yang diciptakan. Semuanya adalah Allah menurut mereka. Ahli wahdatul wujud. Semuanya adalah Allah. Walaupun manusia itu beribadah kepada sesuatu yang dia ibadahi, dia itu sudah beribadah kepada Allah. Yang menyembah sapi, yang menyembah berhala, yang menyembah batu, yang menyembah manusia, yang menyembah malaikat, semuanya menurut mereka beribadah kepada Allah, karena semua yang ada adalah Allah. Itulah penafsiran yang salah. La ilaha illallah menurut mereka tidak ada sembahan, berarti semua, karena menurut ahli wahdatul wujud semua yang ada itu adalah Allah. Tidak ada khalik, tidak ada yang menciptakan dan tidak ada yang diciptakan. Karena Allah adalah wujud mutlak. Allah menurut mereka adalah wujud mutlak. Dan menurut mereka yang membagi wujud itu terbagi kepada dua, yang menciptakan dan yang diciptakan, mereka mengatakan dia itu musyrik. Jadi mereka yang bertauhid. Ya, kita kan membagi bahwa ada pencipta, ada yang dicipta. Nah, kita yang mengatakan ada pencipta dan ada yang diciptakan, kita itu musyrik menurut mereka. Tidaklah menurut mereka dikatakan tauhid kecuali orang yang mengatakan sesuatu yang ada semuanya itu adalah Allah. Jadi yang ada itu hanya satu, adalah Allah. Walaupun di dunia itu dia ibadahi, apa saja yang dia ibadahi, pohon, batu, berhala, togut, bahwasanya Anda telah benar beribadah kepada Allah. Ini penafsiran yang salah menurut tafsirnya ahli wahdatil wujud. Penafsiran yang salah yang kedua adalah penafsiran ulama kalam, ahli kalam. Kalau ulama ahli kalam, mereka mengatakan bahwasanya la ilaha illallah itu adalah la qadiru alal ikhtira wal khalaq wat tadbir wal ijad illallah. Tidak ada yang mampu untuk membuat, menciptakan, mengatur, mengadakan kecuali Allah. Benar apa salah? Tidak ada yang mampu untuk menciptakan, mengadakan, mengatur kecuali Allah. Benar apa salah ini penafsiran ulama ahlul kalam? Kenapa salah? Kenapa salahnya? Tidak ada unsur uluhiyahnya. Ini adanya kecocokan dengan agamanya siapa? Orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik mengatakan tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah, tidak ada yang mematikan kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Ini tauhid rububiyah yang diakui oleh orang-orang musyrikin. Nah, ulama ahlul kalam itu persis sama dengan agamanya dalam mentafsirkan kalimat tauhid dengan agamanya orang-orang musyrikin. Makanya salah penafsiran tersebut. Karena orang-orang musyrikin juga ketika ditanya siapa yang menciptakanmu? Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang menghidupkan? Allah. Nah, ahlul kalam mentafsirkan la ilaha illallah itu tidak ada pencipta kecuali Allah. Maka ini salah karena ada keserupaan, menyerupai atau kecocokan dengan agamanya orang-orang musyrikin. Ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, orang-orang musyrikin menjawab, orang-orang jahiliyah menjawab Allah. Tauhid rububiyah. Jadi ulama ahlul kalam bergelutnya itu, fokusnya itu menetapkan tentang tauhid rububiyah. Gitu ya, seperti itu. Kemudian tafsir yang ketiga yang salah dalam mentafsirkan la ilaha illallah adalah menurut kelompoknya Jahmiyah dan Mu'tazilah, dan yang sejalan dengan metode mereka adalah meniadakan asma Allah dan sifat Allah. Menurut mereka penafsiran la ilaha illallah itu adalah meniadakan nama Allah dan meniadakan sifat Allah. Kenapa? Karena menurut mereka barang siapa yang menetapkan nama dan sifat Allah, menurut mereka musyrik, orang musyrik. Dan tauhid menurut mereka adalah
meniadakan nama Allah dan sifat Allah. Yang keempat yang salah dalam menafsirkan la ilaha illallah, penafsiran orang-orang hizbi pada zaman sekarang ini, mengatakan la ilaha illallah itu tidak berhukum kecuali hukum Allah. Tidak berhukum kecuali hukum Allah. Hukum bagian dari arti la ilallah sebenarnya. Karena arti la ilallah meliputi segala macam peribadahan. Berhukum kepada Allah itu beribadah. Ya, hukum dengan berhukum kepada Allah itu beribadah. Tapi diartikan la ilallah tidak berhukum kecuali hukum Allah, tidak beribadah. Mana ibadah-ibadah yang lainnya? Ruku pun ibadah. Sujud ibadah. Mana ruku, mana sujud, mana menyembelih, mana bernazar, dan sisa ibadah yang lain. Ibadah itu bukan hanya berhukum saja. Apabila diartikan la ilaha illallah dengan berhukum saja, tidak akan menafikan dari macam-macam kesyirikan. Ini yang perlu diwaspadai, yang perlu diingatkan. Jadi la ilaha illallah akan menyelamatkan dari api neraka bagi siapa? Bagi siapa Bapak Ibu semuanya? Bagi yang merealisasikannya. Setiap agama dibangun di atas kalimat la ilaha illallah dari awal sampai akhir. Dakwah para utusan Allah dan kitab yang diturunkan semuanya dibangun di atas kalimat ini. Jadi yang akan selamat itu adalah yang merealisasikannya. Ya, yang memahami artinya. Begitu. Nah, penafsiran la ilaha illallah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang benar. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Bukan tidak ada sesembahan kecuali Allah, tapi harus ada tambahan aja sedikit, hak. Tiada ada sembahan yang benar kecuali Allah. Karena sesembahan-sembahan itu banyak. Nah, akan tetapi sesembahan yang benar itu hanya Allah saja. Adapun selainnya adalah ibadah yang batil. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman, "Dzalika bi annallaha wal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir." Itulah Allah, dialah yang benar. Dan bahwasanya yang disembah selain Allah adalah batil. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Itu penafsiran kalimat la ilallah. Ada 5 penafsiran. Yang benar ada penafsiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian mungkin untuk di sesi yang kedua ini yang bisa kami jelaskan, bahwasanya mengucapkan la ilaha illallah itu tidak cukup dengan di lisan saja, tapi mesti diyakini dengan hati, ya, dan diamalkan dengan anggota badan. Untuk hal itu kita mesti mengerti arti la ilaha illallah, memahami syarat-syarat la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah, dan konsekuensi apa yang diucapkan. Itulah yang akan bermanfaat, ya, yang sebagai kunci masuk surga. Itu tatkala merealisasikannya. Itulah ketika kita mengucapkan la ilaha dan merealisasikan, itulah yang akan menyelamatkan dari api neraka. Adapun kalau tidak merealisasikannya, maka itu tergantung ke bagaimananya, gitu. Tergantung bagaimananya. Jadi bisa kalau seandainya malah menyembah kepada kuburan, walaupun bagaimanapun tetap tidak bermanfaat. Walaupun beribu-ribu mengucapkan Allah, tetap saja ucapan la ilaha illallah itu tidak menjadi kunci untuk masuk ke surga, karena tidak mengamalkan konsekuensi dari apa yang diucapkan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini di sesi yang kedua, dan insya Allah akan kita jelaskan lanjutannya tentang arti ilah, gitu, dan juga penjelasan-penjelasan yang lainnya pada pertemuan yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.